A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Rumah Kontrakan. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Rasa lelah membuat Sundari tertidur dengan pulas. Namun dalam lelapnya, samar ia mendengar suara tangisan bocah lelaki. Perlahan Sundari membuka matanya yang terasa amat lengket. Mah, bangun mah. Rengekan bocah begitu dekat di telinganya. Sundari pun membuka matanya. Gio adalah putranya yang baru berusia 5 tahun. Gio tampak menangis sembari mengguncang tangan Sundari supaya bangun. Gio, ada apa? Masih malam sayang, ayo tidur lagi, ucap Sundari merasa malas. Gio kebelet pipis mah, isak Gio sembari pegangi selakangannya. Sundari mendesah. Pergi ke kamar mandi, bukan ke kamar mama, ucap Sundari kesal. Takut mah, lampunya mati, isak Gio memelas. Sundari kembali mendesah seraya terpaksa bangun. Kamu nih, gak tahu apa kalau mama ngantuk, capek. Sundari sedikit menyentak sembari mendorong punggung Gio supaya melangkah dengan cepat ke kamar mandi. Sampai sana ternyata benar, lampu kamar mandi mati. Bukan salah Gio jika dia merasa takut, namanya juga anak kecil. Memikirkan itu Sundari mendesah. Udah sana pipis, mama temanin di sini, kata Sundari sembari membuka pintu kamar mandi lebar. Dan ia berdiri di sana, temaram dari bias ventilasi lampu teras. Gio tampak ragu, namun ia merasa takut sang ibu akan semakin marah jika ia tidak segera nurut. Setelah selesai dan menyiram dengan segayung air, Gio segera keluar. Sundari sesekali menguap. Rasa kantuk begitu hebat menyerang. Rasa lelah karena seharian ia harus membersihkan rumah kontrakan yang baru diisinya tadi siang. Itu pun belum semuanya bersih. Sundari hanya fokus membersihkan 2 kamar. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk Gio sang anak. Sundari hanya tinggal berdua dengan anaknya yang masih kecil, Gio. Ia dan suaminya sudah 3 tahun berpisah sejak Gio berumur 2 tahun. Sundari harus rela bercerai muda setelah sebelumnya terpaksa menikah muda karena terlalu percaya pada janji manis kekasihnya. Usia yang berbeda jauh, Sundari mengira sang suami akan lebih dewasa. Ternyata usia tidak menjamin seseorang jadi dewasa. Karena sering cekcok dan suami lebih sering nganggur, dan Gio yang perlu banyak keperluan, sementara Sundari harus bekerja sendirian. Sudah tidak tahan, kata cerai akhirnya menjadi kesepakatan. Rumah ini tidak sengaja ia temukan di saat Sundari sudah merasa pusing mencari rumah kontrakan yang murah. Maklum saat ini serba susah. Untuk makan, untuk kerja saja susah. Beruntung Sundari bisa bekerja di sebuah koperasi, bermodalkan ijazah SMA, yang saat sekarang ijazah SMA sudah tidak begitu berlaku. Tapi Sundari tetap bersyukur. Meski single parent,
ia masih tetap bisa kerja dan memberi makan buah hatinya, merawat dan menyekolahkan dengan usaha dan tangan dirinya sendiri, tanpa bantuan suami juga siapapun. Rumah ini begitu murah bagi Sundari. Sebuah rumah besar dengan 3 kamar juga halaman luas. Untuk saat ini, Sundari tidak ingin berpikir apapun. Yang ia butuhkan adalah tempat berteduh untuk dirinya juga anaknya. Setelah selesai pipis, Gio tidak segera melangkah ke kamarnya. Ia berdiri di pintu dan menatap sang mama. "Ada apa lagi, Gio? Kamu lapar?" tanya Sundari sembari menatap lurus wajah Gio. Gio menggeleng. "Terus apa? Ayo tidur lagi. Masih malam ini," ucap Sundari tegas. "Mah." "Iya, ada apa? Boleh nggak Gio tidur sama mama?" Sundari menatap tajam. Sesaat ia tersenyum. "Ya udah, yuk tidur." Gio tanpa sumringah segera berlari mendahului sang mama. Sundari tersenyum dan menutup pintu, lalu menyusul tidur memeluk Gio. Melanjutkan tidur ternyata tidak mudah. Saat Gio sudah lelap dalam pelukan hangat sang mama, Sundari malah tidak lagi mampu terpejam. Bayangan masa lalu kembali melintas, menyesakan juga menyakitkan. Andai saja ia tidak memutuskan untuk menikah muda dan fokus mencari kerja, mungkin tidak akan ada yang tersakiti seperti saat ini, yang adalah Gio. Beruntung anak itu tidak pernah bertanya di mana sang papa. Sepertinya Gio cukup paham dengan perjalanan hidup sang mama, atau juga karena Gio belum paham dengan apa yang terjadi. Koperasi tempat ia bekerja adalah milik om sang teman. Melalui perantara teman itu, ia diterima bekerja di kantor tersebut. Meski membawa Gio kecil dan kadang meninggalkan kantor sebelum jam istirahat, namun karena Sundari bekerja dengan sepenuh hati dan tidak pernah terlihat malas, akhirnya sang bos bisa memaklumi. Bekerja di kantor dan membawa anak sungguh bukan sesuatu yang mudah yang dapat dilakukan oleh seorang ibu muda seperti Sundari. Alhamdulillah sudah bekerja 2 tahun, tidak mendapatkan kendala yang berarti. Dan kini Gio kecil sudah harus masuk sekolah TK. Karena itu, Sundari mencari kontrakan yang sekira dekat kantor, juga sekolah Gio. Rezeki anak soleh. Atas bantuan seorang teman, Sundari kini menemukan tempat yang saat ia perlukan. Sebuah rumah penuh misteri. Gimana tidak, rumah ditinggalkan dengan isi rumah masih lengkap. Semua masih terlihat utuh, tanpa tersentuh. Namun sudah sangat kotor dan sedikit berantakan. Mungkin ulah tikus atau kucing liar yang mencari makan. 2 hari membersihkan isi rumah, Sundari mendahulukan yang paling penting, seperti kamar tidur, dapur juga ruang depan. Namun sia-sia, ternyata Gio tidak ingin tidur sendiri. Sundari merasa kasihan. Ia pun mengizinkan Gio tidur di kamarnya setiap malam. Singkat cerita, "Gimana Sun? Apa kamu mengalami hal aneh di rumah itu?" Sinta bertanya saat keesokannya mereka bertemu di tempat kerja. Sundari melirik sesaat. "Gak ada, biasa saja," jawabnya sembari tetap serius bekerja. "Kabarnya sudah 3 tahun tuh rumah ditinggal pemiliknya begitu saja." Tanpa diminta Sinta menjelaskan. "Oh, pantas kotor banget," ucap Sundari seraya fokus menatap lembaran kertas di hadapannya. "Aku sih tidak tahu kenapa rumah itu ditinggalkan pemiliknya begitu saja," lanjut Cinta sembari mendesah.
Orang kaya mah bebas lah Sin, canda Sundari. Sinta tertawa geli. Yang jelas, itu rumah penuh misteri. Asal jangan penuh hantu sajalah, sahut Sundari. Nah, kalau ternyata begitu, gimana? Sinta menatap serius. Aku bukan penakut. Meski aku percaya keberadaan mereka itu ada, tapi bagiku cukup kita hidup saling berdampingan, tidak perlu saling ganggu. Sinta tertawa kecil. Iya deh, aku percaya. Semoga yang ganggu kamu itu hanya berondong atau duda kaya, ledek Sinta. Tentu saja mata Sundari melotot sempurna. Makin kencang tawa Sinta. Malam berlalu tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kyo pun tanpa anteng bermain sendirian. Pukul 8 malam, Sundari tengah asik ngobrol dengan sahabatnya Sinta. Obrolan yang semula masalah pekerjaan jadi merembet kemana-mana. Tiba-tiba sebuah bola mengenai kaki Sundari yang menggelinding dari arah belakang. Sundari menoleh. Ia tahu itu Kyo yang menggodanya karena mencari perhatian. Udah ya, Kyo udah mau tidur tuh sepertinya, ucap Sundari mengakhiri obrolan dengan Sinta. Sundari menoleh. Ia tahu itu Kyo yang menggodanya karena mencari perhatian. Sambil masuk ke dalam, Sundari membawa sekalian bola itu ke dalam. Di depan TV, tampak Kyo lagi asik menggambar. Kyo, kalau malam tidak boleh bermain bola ya nak. Nanti bisa kena perabotan punya orang. Nanti kalau rusak yang punya marah, kita disuruh ganti atau malah disuruh pergi, tutur Sundari lembut. Dengan tujuan menasehati sang buah hati. Kyo menatap lurus. Kyo gak main bola kok mah. Kyo lagi menggambar, ucap Kyo polos. Loh, ini yang tadi mainin bola siapa dong? Tanya Sundari sembari menatap lurus wajah Kyo. Ia tahu kalau Kyo tidak bisa berbohong. Kan mama yang bilang kalau main bola di luar tidak boleh di dalam rumah, ucap Kyo. Sundari ingat, ia pernah bilang begitu saat masih tinggal di rumah kontrakan dulu. Dek, perasaan Sundari jadi tidak enak. Lalu siapa yang mainin itu bola tadi? Ini bola Kyo bukan? Tanya Sundari sambil menatap bola plastik di tangan. Bukan mah, bola Kyo kan putih, tidak warna-warni. Sundari berkerut dahi. Ya sudah, ini sudah malam. Kita tidur ya sayang, ajak Sundari. Ia tiba-tiba merasa perasaannya aneh. Kyo segera membereskan semua alat menggambarnya. Kyo adalah anak yang penurut. Setelah menyimpan di atas meja belajar, Kyo segera naik ke tempat tidur. Sundari melangkah keluar kamar untuk mengambil segelas air putih. Kebiasaan Kyo kalau malam suka kehausan. Tiba-tiba telinganya mendengar suara orang yang sedang main air di belakang. Sundari mempertajam pendengarannya. Suara kecipukan air yang digerakkan oleh sesuatu. Sepertinya seseorang yang sedang bermain air. Dengan rasa penasaran, Sundari mendekat ke arah pintu samping. Sejak awal mengisi rumah itu, belum pernah Sundari membuka pintu samping yang langsung mengarah ke kolam renang tersebut. Dengan ragu Sundari memutar handle pintu. Seketika suara itu menghilang. Tapi Sundari merasa perlu memeriksa. Takutnya ada orang yang masuk ke pekarangan rumah tersebut. Pintu terbuka sedikit dan tampak suasana temaram lampu taman.
Tatapan mata Sundari langsung mengarah pada permukaan kolam renang. Namun tidak ada siapapun di sana. Bahkan permukaan kolam itu terlihat begitu tenang. Sundari menarik napas dalam. Segera ia balik badan untuk kembali ke dalam rumah. "Mah!" Tiba-tiba Sundari terkesiap saat mendengar suara seorang anak kecil memanggil. Dengan cepat Sundari menatap kolam. Tiba-tiba Sundari terperangah melihat Kyo tampak tengah tenggelam. "Kyo!" Sundari panik. Segera ia berlari menuju kolam. Segera bercongkok dan menggapai tangan mungil Kyo yang mengacung di permukaan air. "Kyo! Kyo! Kyo!" Panik Sundari saat tidak bisa menggapai tangan anaknya. "Mah!" seru dari arah belakang, membuat Sundari refleks menoleh. Tampak Kyo berdiri dengan ekspresi heran. "Kyo!" sebut Sundari di sela rasa terkejut. "Mama ngapain?" tanya Kyo menatap lurus wajah sang mama yang tampak pias. Seketika Sundari meraih tangan Kyo dan menariknya ke dalam rumah, lalu mengunci pintu. Nafas Sundari memburu, terengah juga sesak. "Mama, ada apa? Ngapain di kolam?" Kyo masih bertanya penasaran. "Gak apa-apa sayang, yuk kita tidur," ucap Sundari. Namun ia tidak tahu semua itu adalah nyata atau halusinasi semata. Belum bisa mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Sundari membimbing Kyo untuk tidur. Tiba-tiba hatinya disergap oleh rasa khawatir. Ia takut itu adalah pertanda buruk bagi Kyo. Sundari tidak ingin kehilangan buah hatinya. Takut membayangkan itu semua membuat Sundari memeluk Kyo erat. Takkan sanggup dirinya bila harus berpisah dengan Kyo, anak semata wayangnya itu. Karena dalam diri Sundari selalu ditanamkan tekad untuk selalu bersama anaknya. Walau apa yang terjadi, Kyo sudah kembali tertidur pulas. Namun Sundari merasa sulit untuk terpejam. Bayangan kejadian tadi terus mengusik jiwa. Tiba-tiba telinganya mendengar suara langkah kaki di ruang tengah. Begitu jelas dan seperti kaki basah yang menginjak lantai keramik. Hingga basah juga licin. Makin tajam telinganya Sundari makin erat. Ia memeluk tubuh mungil Kyo. "Ya Tuhan, ada apa?" Sundari mencoba untuk memejamkan matanya kuat, memaksa untuk segera tidur. Namun suara langkah kaki itu semakin jelas, seperti sengaja bolak-balik depan pintu kamar. Semakin mencut nyali Sundari. Ketakutan yang amat sangat. Tidak ingin tahu, bahkan untuk membuka matanya saja ia tidak ingin. Menjelang subuh, suara itu hilang. Sundari masih belum percaya jika itu adalah suara hantu. Ia ingin memastikan sekali lagi gangguan itu. Sundari belum berniat bercerita kepada siapapun juga. Takut disebut penakut. Namun jika gangguan itu masih berlanjut, Sundari akan mencari tahu. Esoknya, Sundari menjemput Kyo yang dititipkan di rumah temannya, yang juga punya anak seumuran Kyo. Mereka pulang bersama dan menganggap semua baik-baik saja. Setelah mandi, Sundari menyiapkan makanan yang ia beli tadi di rumah makan. Kyo tampak makan dengan lahap. Sundari tersenyum. Ia merasa kini kurang memperhatikan Kyo. Kyo sudah besar, tidak mau lagi ikut ke kantor, meski sang bos tidak pernah melarang. "Mah, besok aku pulang sekolahnya tunggu di rumah saja ya," ucap Kyo membuat Sundari tersedak. "Gak boleh, nanti Kyo sendirian di rumah.
Mama khawatir, ucap Sundari yang langsung disambut bibir manyun Kyo. Tapi Kyo mau di rumah saja, ucap Kyo merajuk. Sundari terdiam sesaat, mencari solusi. Lebih baik ia mencari seorang pengasuh sepenggal hari untuk Kyo. Dan kebetulan ada seorang anak tetangga yang bersedia. Ia sangat suka sama Kyo. Namanya Wulan, baru kelas 1 SMP. Cantik, baik juga ramah. Betul, Dek Wulan mau nemenin Kyo di rumah, tanya Sundari pada Wulan. Di rumah Wulan yang tidak jauh dari rumah kontrakan Sundari. Iya mau kak, kebetulan saya pengen sekali punya adik, seru Wulan ceria. Sundari tersenyum, selalu ada saja kemudahan yang ia dapatkan. Sekali lagi rezeki anak soleh. Tapi sebelum kakak pulang dari kantor, sebaiknya Kyo di sini dulu ya, sama Dek Wulan. Soalnya kalau di rumah sepi, ucap Sundari. Iya kak, gak apa-apa, ucap Wulan senang. Kyo yang penurut sama mamanya, ternyata tidak sama Wulan. Sepulang sekolah, Kyo ngajak Wulan ke rumahnya. Wulan menolak dengan berbagai alasan, tapi Kyo tetap merajuk. Wulan yang lembut merasa tidak berdaya. Ia pun menuruti keinginan Kyo. Karena Sundari juga menyerahkan salah satu anak kunci. Jika sewaktu-waktu Wulan memerlukan sesuatu, keperluan Kyo di rumah. Wulan, jangan pergi ke rumah itu, angker tahu, ucap seorang ibu muda, tetangga Wulan. Wulan hanya tersenyum. Gak apa-apa, buktinya mereka baik-baik saja tuh tinggal di sana, sahut Wulan yakin. Ya udah, hati-hati saja, ujar tetangga itu sembari gigas masuk saat mendengar suara anaknya yang masih bayi menangis. Kyo tampak senang. Wulan terperangah melihat isi rumah tersebut. Seumur hidup, baru kali ini ia masuk rumah yang katanya terkenal angker itu. Semua terlihat normal dan nyaman. Kyo segera mengajak Wulan masuk ke kamarnya. Kak, Kyo mau tunjukkan gambar buatan Kyo nih, seru Kyo. Sembari tangannya cekatan membongkar isi tas. Menunjukkan buku besar ke arah Wulan yang tersenyum manis. Mana coba kakak lihat, ucap Wulan sambil mengulurkan tangannya. Kyo tersenyum sambil memperlihatkan gambar buatannya. Wulan tersenyum sekaligus berkerut dahi. Ini siapa? Tanya Wulan saat melihat gambar seorang anak kecil laki-laki sedang duduk di pinggir kolam. Itu Rio, temen aku kak, ucap Kyo semangat. Rio, seperti pernah dengar nama itu, batin Wulan. Oh iya, bagus banget gambar Kyo, ucap Wulan sambil mengusap rambut Kyo. Kyo tersenyum senang. Kyo juga nunjukin beberapa mainan miliknya. Ini semua mainan Kyo kak, serunya sambil dengan semangat mengeluarkan beberapa mainan dari dalam lemari kecil. Wah, banyak sekali. Tapi jangan dikeluarkan semuanya ya, nanti Mama Kyo marah, ucap Wulan mengingatkan. Ini semua mainan dari Rio kak, kata Rio pakai aja, ucap Kyo tak memperdulikan nasihat Wulan. Oh gitu, ya udah. Sekarang Kyo makan siang dulu ya, ucap Wulan lembut. Kyo masih sibuk dengan mainan. Wulan merasa harus memberikan waktu untuk Kyo sekedar bermain. Wulan putuskan untuk meninggalkan Kyo di kamar dan berjalan berkeliling di dalam rumah.
banyak lukisan, juga foto keluarga. Yang jelas bukan keluarga Sundari, tapi keluarga pemilik rumah. Dari penampilan mereka, tampak sekali mereka adalah orang berada. Wulan menatap lurus wajah bocah lelaki seumuran Gio. Wajahnya imut sangat menggemaskan. "Kak Wulan, main yuk." Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Wulan. Spontan ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun di belakang. Wulan tersenyum. Pasti Gio menggodanya. Segera Wulan melangkah menuju kamar Gio. Tampak Gio masih sibuk dengan mainan miliknya. Wulan berkerut dahi. "Gio, tadi Gio panggil kakak ya?" Tanya Wulan seraya mendekat. Gio menoleh. "Tidak," jawabnya singkat. "Masa sih? Tadi Gio kan yang ngajak kakak main," ucap Wulan sembari tersenyum. "Oh, mungkin Rio kak," ucapnya enteng. "Rio siapa?" "Temen Gio kak." "Gak ada tuh." "Itu di belakang kakak," ucap Gio. Wulan seketika menoleh ke belakang dan tidak melihat siapapun. Namun tampak di lantai jejak becek. Seketika bulu kuduk Wulan meremang dan Wulan segera kabur. Singkat cerita, Sundari menemui Wulan yang katanya sakit. Saat dijenguk Sundari, Wulan tidak banyak bicara. Meski Sundari merasa kesal karena Wulan meninggalkan Gio di rumah sendirian, tapi Sundari tidak bisa berbuat apa-apa karena Wulan beneran jatuh sakit. "Mbak, saya berhenti jadi pengasuh Gio, Mbak," ucap Wulan terbata. "Loh, kenapa Wulan? Gio nakal ya?" sahut Sundari lembut. "Enggak kok, enggak apa-apa." Sundari mendesah. Ia tidak bisa memaksa Wulan. Akhirnya, Sundari kembali repot dengan urusan antar jemput Gio saat jam kerja. Pekerjaan mulai terbengkalai dan pada akhirnya Sundari membawa pulang pekerjaan untuk ia kerjakan di rumah. Setiap malam ia harus lembur, tapi Sundari merasa sedikit lega karena bisa sambil mengurus Gio. Meski waktu tidurnya tidak menentu, Sundari menyusun beberapa kertas tebal yang berserakan. Sepertinya matanya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Berkali-kali Sundari menguap. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.